Perkenalkan, nama saya Gerardo Vito Billy. Saya dari kelompok 6, NIM saya 24083000169. Baik, perkenalkan, nama saya Franciscus Valentino Ibu. Saya dari kelompok 6, NIM saya 24083000157. Perkenalkan, nama saya Alfredo Kambu dengan NIM 240830000147. Nama saya Nimi Romil Bani, saya dari Fakultas Teknologi Informasi, saya dari kelompok Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian dan fungsi virtualisasi dan kontainer. Pengertian virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Dengan virtualisasi, sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan dibagi di antara beberapa lingkungan virtual yang dikenal sebagai virtual machines (VMS), berfungsi seolah-olah merupakan komputer independen lengkap dengan sistem operasi dan aplikasi tersendiri. Kontainer adalah unit ringan yang mengemas aplikasi dan semua dependensinya sehingga dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Kontainer berbagai kernel sistem operasi yang sama tetapi beroperasi secara terisolasi satu sama lain. Docker adalah salah satu platform paling populer untuk pengelolaan kontainer. Fungsi virtualisasi dan kontainer. Fungsi virtualisasi yang pertama, isolasi. Setiap VM terisolasi satu sama lain, sehingga jika satu VM mengalami masalah, VM lainnya tetap berfungsi normal. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. Memungkinkan penggunaan sumber daya perangkat keras yang lebih optimal, mengurangi biaya perangkat keras. Yang ketiga, pengelolaan yang lebih mudah. Mempermudah pengelolaan, pemeliharaan, dan pemulihan sistem karena VM dapat dipindahkan, disalin, atau dihapus dengan mudah. Yang keempat, pengujian dan pengembangan. Memungkinkan pengujian aplikasi di berbagai lingkungan tanpa mempengaruhi sistem operasi utama. Yang kedua, fungsi kontainer. Fungsi kontainer yang pertama, portabilitas. Kontainer dapat berjalan di mana saja, baik di lingkungan lokal, cloud, maupun server, karena semua dependensinya sudah terbungkus dalam kontainer. Yang kedua, kecepatan dan ringan. Kontainer lebih cepat untuk dijalankan dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya dibandingkan VM, karena tidak memperluas sistem operasi yang terpisah. Yang ketiga, skalabilitas. Kontainer mudah untuk diskalakan, memungkinkan aplikasi untuk menangani lebih banyak beban dengan cepat. DevOps dan CI atau CD memudahkan integrasi dalam praktik pengembangan perangkat lunak modern seperti continuous integration. Materi yang kedua, cara kerja dan penggunaan virtualisasi dan kontainer. Cara kerja virtualisasi. Virtualisasi berfungsi untuk memisahkan perangkat keras fisik dan perangkat lunak, memungkinkan beberapa sistem operasi untuk berjalan secara bersamaan di atas satu perangkat keras. Langkah-langkah dasar cara kerja virtualisasi. Yang pertama, hypervisor. Virtualisasi dilakukan melalui hypervisor, perangkat lunak yang mengelola virtual machines VMS. Di sini ada dua jenis hypervisor. Tipe 1 bare metal, beroperasi langsung di atas perangkat keras, contoh VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V.
Pembuatan VM. Administrator membuat VM dengan menentukan alokasi sumber daya, CPU, RAM, dan penyimpanan. Setiap VM memiliki sistem operasi dan aplikasi yang berjalan terpisah dari VM lainnya. Yang ketiga itu isolasi dan sumber daya. Hypervisor mengelola alokasi sumber daya, memastikan setiap VM mendapat akses ke sumber daya fisik tanpa saling mengganggu. Jika satu VM mengalami kegagalan, VM lain tetap berfungsi. Yang keempat, pengelolaan. Pengelolaan VM dilakukan melalui konsol manajemen yang memungkinkan administrator untuk memantau, memindahkan, atau mencadangkan VMS. Cara kerja kontainer. Kontainer bekerja dengan memanfaatkan kernel sistem operasi yang sama untuk menjalankan aplikasi secara terisolasi. Langkah-langkah dasar cara kerja kontainer. Yang pertama, platform kontainer. Platform seperti Docker menyediakan alat untuk membuat mengelola kontainer. Kontainer dikemas dengan aplikasi dan semua dependensinya dalam satu unit. Yang kedua, layered file system. Kontainer menggunakan sistem file bertingkat di mana setiap perubahan pada kontainer disimpan sebagai lapisan baru. Ini memungkinkan efisiensi penyimpanan karena lapisan dasar dapat dibagikan antara kontainer. Yang ketiga, isolasi. Meskipun berbagai kernel yang sama, kontainer memiliki ruang pengguna. File